Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojok Geo, yang pada video kali ini saya akan melanjutkan prediksi soal UTBK SBMPTN ya. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1. Perbedaan konfigurasi sungai konsekuen dan bagiannya dengan insekuen terutama adalah ya. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kata kunci dari soal ini adalah bicara tentang sungai berdasarkan arah aliran ya, atau kemiringan lereng utamanya ya, atau genetiknya dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan arah alirannya terhadap kemiringan lereng utamanya, maka sungai dapat dibagi menjadi yang pertama ada sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lereng asli batuannya. Nah, kemudian yang kedua ada sungai subsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan kemiringan lereng asli batuannya. Kemudian yang C ada sungai obsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya berlawanan dengan kemiringan lereng asli batuannya. Kemudian yang D sungai resekuen, yaitu sungai yang arah alirannya mengikuti relief asli batuannya, tetapi dalam level yang lebih rendah dibandingkan dengan kemiringan lereng regionalnya. Ya, sungai ini mengalir masuk menuju sungai subsekuen. Kemudian yang E, sungai insekuen, yaitu sungai yang terbentuk dari hasil perkembangan erosi mudik atau erosi mundur atau erosi ke arah hulu, headward atau backward erosion, dan memiliki pola yang hampir acak ya, atau tidak memiliki pola aliran yang jelas. Nah, kalau misalnya saya gambar ya secara sederhana ya, misalnya di sini saya punya lereng ya, seperti ini. Ya, saya gambar secara sederhana. Oke. Nah, oke. Ya, saya gambar ke lereng secara sederhana seperti ini. Nah, ya. Oke, ini kemiringan lereng utamanya ya. Nah, dia ke sini ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini kemiringan lereng utama ya. Nah, kemudian bagian sini ada sebagian yang patah ya. Cuma tidak patah sempurna. Nah, bagian yang tidak patah sempurna ini disebut sebagai flexure ya, flexure. Oke. Nah, oke. Kemudian nanti di sini ada bagian yang naik dan yang turun ya. Dia mengalami proses lipatan ya. Nah, kalau kita lihat bagian yang sebelah sini ya. Nah, oke, ini adalah antiklinal ya. Oke, ya lipatan cuma yang membusur ya, yang ke atas gitu ya. Ini agak melipat dikit ya. Oke. Nah, misalnya ada sungai gitu ya. Nah, dia mengalir ya searah aliran dengan kemiringan lereng asli ya. Ini tadi kita sudah bahas bahwa yang ini ya 1 2 ini lapisan-lapisan batuan, kemudian dia miringnya ke sini ya. Miringnya ke sini. Oke, miringnya ke sini. Nah, maka ketika ada sungai dia mengalir ya searah dengan kemiringan lereng utama atau lereng asli batuannya, maka ini disebut sebagai sungai K. Nah, K itu artinya adalah sungai konsekuen ya, yang ini. Di mana sungai ini dia mengalir searah. Nah, dengan kemiringan lereng asli batuannya gitu. Ya, ketika lereng aslinya ke sini ya, maka sungainya juga ikut ke sini ya. Nah, ke bawah sini ya. Nah, kemudian ada sungai yang dia arah alirannya tegak lurus. Nah, ini poinnya, tegak lurus ya, dengan kemiringan lereng asli batuan. Nah, ini berarti dia begini. Nah, gitu. Ini S subsekuen. Arah kemiringan lereng asli batuannya ke sini, sedangkan dia ke sini. Nah, berarti ada tegak, ada lurus. Nah, dia bentuknya siku-siku. Nah, gitu. Ya, konsekuennya ke sini, ya kemudian subsekuennya dia tegak lurus. Oke. Kemudian sungai obsekuen, sungai yang arah alirannya berlawanan ya dengan kemiringan lereng asli batuan. Ya. Nah, karena tadi kemiringan lereng aslinya ke sini, ya, maka obsekuen itu berlawanan, berarti dia ke sini. Nah, ini U. Nah, tadi saya bilang bagian sebelah sini kan ada antiklinal ya, sehingga dia lebih tinggi ya. Maka logikanya sungai ini akan mengalir dari yang lebih tinggi ke lebih rendah. Nah, gitu. Ya, ke bagian sinklinalnya gitu ya. Nah, ini obsekuennya. Ya, sedangkan ini adalah konsekuennya. Jadi biasanya obsekuen itu berlawanan dengan
konsekuen ya, atau dia berlawanan dengan kemiringan lereng asli batuannya gitu. Nah, kemudian ada resekuen, sungai yang arah alirannya mengikuti relief asli batuannya, tetapi dalam level yang lebih rendah, ya, dibandingkan dengan kemiringan lereng regionalnya, searah dengan kemiringan lereng lokal, ya. Sungai ini mengalir masuk menuju sungai subsekuen, ya. Dia searah dengan kemiringan lereng lokal, ya, masuk menuju subsekuen. Nah, ini masuk sini, set, ini R, gitu. Oke. Ya, dia searah dengan konsekuennya, cuma dia masuk menuju subsekuen. Ini subsekuen ya, tadi yang tegak lurus, resekuennya masuk ke sini ya, gitu. Kemudian sungai insekuen yaitu sungai yang terbentuk dari hasil perkembangan erosi mudik ya, erosi mundur atau erosi ke arah hulu ya, headward atau backward erosion, dan memiliki pola yang hampir acak atau tidak memiliki pola aliran jelas. Nah, ya. Jadi dia bisa kemana aja ya, tergantung dari kemiringan lereng lokalnya. Nah, ini itu ya, bisa kemana aja. Ya, tergantung mana yang lebih rendah. Makanya disebut sebagai tanpa pola aliran yang jelas gitu. Nah, berarti dari soal ini ya, perbedaan konfigurasi atau bentuk sungai konsekuen dan bagian-bagiannya dengan insekuen terutama adalah dari segi pola sungainya. Dimana kalau pola sungai konsekuen dia cenderung searah ya dengan kemiringan lereng asli, sedangkan kalau insekuen ya tidak memiliki pola aliran yang jelas. Nah, pola yang dimaksud di sini bukan pola sungai berdasarkan kondisi morfologi atau topografi ya, yang seperti ada radial sentrifugal, radial sentripetal, ya trellis ya, kemudian dendritik ya, kemudian rektangular ya, dan seterusnya. Jadi bukan berdasarkan itu ya. Pola yang dimaksud di sini adalah pola berdasarkan kemiringan ya, lereng asli batuannya atau arah aliran sungainya gitu maksudnya. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2, penerapan teori tempat sentral harus memenuhi persyaratan ya apa aja ya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu teori tempat sentral atau sering disebut sebagai central place theory. Nah, teori tempat sentral atau central place theory ya, atau disebut juga teori pusat pelayanan ya. Nah, ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Di mana teori tempat sentral ini merupakan hasil penelitiannya si Christaller ya mengenai hierarki atau kota-kota di Jerman Selatan atau Bavaria Selatan ya, misalnya Munchen gitu ya, itu salah satu contoh kota di Bavaria Selatan atau Jerman Selatan. Nah, menurut Christaller bahwa kota-kota ya di Jerman Selatan itu cenderung bertingkat atau berhierarki gitu. Makanya pada dasarnya teori ini mengkaji tentang bagaimana menentukan jumlah kota atau banyak kota, ukuran kota. Nah, ini poinnya, ukuran kota atau besar atau hierarki kota dan pola penyebaran kota-kota. Nah, kalau misalnya kita adaptasi ya kepada kota-kota di Indonesia ya secara administratif, maka yang namanya kota itu kecenderungannya adalah bertingkat atau berhierarki ya. Misalnya ada kota kecamatan, ada kota kabupaten, ada kota provinsi, ada ibu kota ya, dan seterusnya. Ya, itu pasti secara hierarki ya itu dia berbeda-beda ya. Nah, kalau kota kecamatan tentu saja secara hierarki administratif dia lebih rendah dibandingkan kota kabupaten. Ya, begitu pula kota kabupaten secara hierarki administratif dia lebih rendah dibandingkan kota provinsi ya. Atau misalnya kota provinsi lebih rendah hierarkinya dibandingkan dengan ibu kota ya, secara hierarki administratif gitu ya maksudnya. Nah, itu esensi dari teori tempat pusat ya atau tempat sentral. Ya, di mana teori ini mengkaji tentang ukuran kota ya atau hierarki kotanya. Nah, ketika hierarki kotanya berbeda, maka tentu saja wilayah jangkauan pelayanannya ya, baik nanti pelayanan industri, perdagangan, jasa, pendidikan yang berada di dalam kota tersebut tentu saja akan berbeda ya, dia semakin bertingkat juga gitu ya. Nah, kemudian asumsi dasar ya, karena yang ditanya di sini adalah memenuhi persyaratan apa gitu ya. Nah, kata kuncinya dia memenuhi persyaratan apa gitu ya. Nah, yang ini nih. Oke. Sorry. Oke, saya hapus dulu ya.
ya ini kategorinya persyaratan. Berarti harus ada asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat atau opini ya yang mendasari teori ini agar teori ini dapat berjalan dengan seharusnya gitu ya. Karena yang namanya teori itu pasti punya asumsi dasar. Kalau dia tidak memiliki asumsi dasar, maka tidak terpenuhi teori tersebut. Misalnya kalau kita belajar ekonomi, hukum-hukum permintaan penawaran itu dia berlaku ya ketika faktor-faktor yang lain adalah bersifat tetap atau ceteris paribus misalnya begitu. Ya, berarti ada asumsi gitu ya. Ceteris paribus itu merupakan asumsinya. Nah, ini juga sama ya. Yang pertama adalah suatu lokasi dia memiliki permukaan datar yang seragam. Nah, jadi secara topografi ya. Jadi kalau kita bicara tentang permukaan yang datar gitu ya, yang seragam, berarti ini sebenarnya kita bicara tentang topografi ya atau bentuk permukaan buminya ya. Dia harus datar semua. Karena kalau nanti dia tidak datar, misalnya berbukit, bergunung, maka topografi itu akan mengakibatkan hambatan ya untuk memenuhi terjadinya teori tempat sentral ini gitu ya. Maka sudah jelas nih ada topografi ya. Jadi di sini ada topografi nih ya. Nah, jawabannya udah kelihatan. Nah, kemudian lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata dan memiliki daya beli seragam. Nah, purchasing power gitu ya, daya beli seragam nih. Nah, ini pasti faktor ekonomi gitu ya. Jadi tingkat pendapatannya, penghasilannya, ya daya belinya, yaitu cenderung seragam ya. Karena kalau dia berbeda, maka nanti tidak terpenuhi ya teori tempat sentral ini ya. Kemudian lokasi tersebut memiliki kesempatan transportasi maksudnya, dan komunikasi yang merata gitu. Ya. Kemudian yang keempat, jumlah penduduk yang ada memerlukan barang dan jasa, karena pada dasarnya teori ini tadi saya bilang berbicara tentang hierarki kota, ya di mana kota itu fungsinya ya adalah sebagai pusat pelayanan, ya baik itu pusat pelayanan jasa, pusat pelayanan industri, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan ya dan seterusnya. Makanya di awal tadi saya bilang teori tempat sentral ini juga atau sering disebut juga sebagai teori pusat pelayanan gitu ya. Maka di dalamnya pasti penduduk memerlukan barang dan jasa ya gitu. Ya di mana di situ ada pusat pelayanan barang dan jasa di kota itu sendiri. Kemudian konsumen bertindak rasional ya sesuai dengan hitungan ya rasio ya perbandingan matematis gitu dengan akal sehat ya tentunya sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak ya. Jadi artinya kalau jaraknya itu jauh ya maka penduduk tidak mungkin membeli barang di situ gitu ya. Dia akan memilih jarak yang lebih dekat gitu ya. Itu yang dimaksud sebagai konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak ya. Kemudian yang F, perpindahan dapat dilakukan ke segala jurusan ya. Dia bisa kemana-mana ya. Karena tadi berkaitan dengan permukaan datar ya. Topografinya yang datar, yang seragam atau homogen gitu ya. Nah, maka dari teori ini, maka jawaban dari soal ini adalah yang C ya. Keseragaman topografi dan ekonomi tadi ya. Asumsi dasar yang A dan yang B itu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pilihan yang lain? Misalnya di sini ada range ya, ada threshold. Nah, sebenarnya range sama threshold ini juga merupakan konsep dasar dari teori tempat sentral ya. Nah, misalnya seperti ini. Yang dimaksud ranah atau jarak atau range adalah jarak minimum. Ya, ini poin pentingnya, jarak minimum ya. Yang diperlukan oleh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa atau jarak jangkauan. Nah, ini ya jarak jangkauan ya antara penduduk dan tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Nah, sebenarnya konsep jarak ini atau range ini dia berkaitan dengan ini ya, asumsi dasar yang E ya bahwa konsumen itu bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak. Jadi dia mencari jarak yang paling terdekat. Nah, atau jarak minimum gitu ya, jarak paling terdekat. Ketika misalnya saya ingin mendapatkan sebuah barang ya, saya pergi ke pasar ya, misalnya jangkauan jarak saya ya agar tidak terlalu jauh ya misalnya adalah 2 kilo misalnya. Kalau lebih dari 2 kilo maka saya akan mencari pusat perbelanjaan lain yang lebih dekat. Nah gitu, itu namanya prinsip minimalisasi jarak ya. Seberapa sih jarak minimum saya untuk mendapatkan barang atau jasa? Ya itu yang dipakai gitu. Kalau dia jauh maka dia akan mencari pasar yang lain yang lebih dekat gitu ya. Itu ranah atau range. Kemudian ya threshold ya atau ambang batas populasi atau sering disebut juga population threshold gitu ya. Itu adalah jumlah minimum konsumen. Nah, ini poinnya, jumlah minimum konsumen ya atau penduduk
yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasukan barang atau jasa yang bersangkutan yang dinyatakan dalam penyebaran penduduk ya atau konsumen dalam ruang atau spatial population distribution ya. Maksudnya gini. Yang namanya tempat pusat ya, tempat pusat atau tempat sentral yang dimaksud ini gitu ya, itu bisa macam-macam ya, bisa pusat pelayanan pendidikan gitu ya, bisa pusat pelayanan industri, bisa pusat pelayanan jasa, pelayanan perdagangan ya. Nah, oke, dan seterusnya gitu. Misalnya gini, anggap saya punya satu pusat pelayanan ya, misalnya adalah sebut saja supermarket lah gitu ya. Saya punya tempat pusat ya CP, Central Place ya berupa supermarket misalnya. Di mana di situ menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat gitu ya. Barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya gini. Nah, yang dimaksud jumlah minimum adalah supermarket saya itu dapat jalan ya, dapat maksudnya dapat melayani secara baik ya atau optimal ya, itu ketika minimum jumlah penduduk ya atau konsumen yang belanja ke supermarket saya itu misalnya adalah 500 orang per hari misalnya gitu. Ya, 500 orang per hari. Kalau dia kurang dari 500 maka saya harus katakanlah nombok gitu ya atau membayar lebih untuk membiayai biaya operasional dari supermarket saya gitu, bayar listriknya, bayar gaji pegawainya, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud sebagai jumlah minimum konsumen atau penduduk ya yang dibutuhkan ya untuk menunjang pusat pelayanan ini sebenarnya agar dia dapat berjalan secara optimal gitu. Itu namanya threshold atau population threshold ya gitu atau ambang batas populasi ya. Jadi yang A itu sebenarnya konsep dasarnya ya, dia bukan syaratnya. Nah, kemudian dari konsep itu nanti akan muncul asas Kristaller. Ya, ini saya persingkat aja ya biar nggak terlalu lama gitu ya. Nah, yang pertama ada asas pasar optimum atau disebut K sama dengan 3 atau Kreistat gitu ya, yang artinya adalah hierarki gitu, hierarki 3 itu maksudnya gitu ya. Nah, ketika asas pasar optimum itu terjadi ketika ya merupakan tempat pusat atau central place yang berupa pasar optimum yang dapat memengaruhi sepertiga ya bagian dari masing-masing wilayah tetangganya atau hinterlandnya ya misalnya seperti ini. Nah, jadi teori awal ya dari sebuah tempat pusat ya itu bahwasanya tempat pusat itu atau central place tadi yang saya bilang bisa berupa pusat pelayanan jasa, pendidikan, perdagangan, ya, dan seterusnya, gitu ya. Itu dia memiliki jangkauan pelayanan. Nah, ya jangkauan pelayanan yang bentuknya adalah awalnya itu dia lingkaran, gitu ya. Awalnya itu dia lingkaran sebenarnya. Ya, gitu. Awalnya dia lingkaran. Nah, kemudian central place ini dia tidak akan satu, dia pasti dikelilingi oleh central place lain gitu ya. Nah, dengan jangkauan pelayanannya juga lingkaran juga gitu, lingkaran juga. Nah, gitu. Kemudian ini juga misalnya ada lagi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi di sini. Nah, ya, kemudian di sini ada lagi misalnya. Nah, ya, kemudian di sini ada lagi central place ya. Nah, kemudian di sini ada lagi. Nah, ya. Nah, menurut Kristaller kalau dia awalnya bentuknya lingkaran seperti ini ya, maka nanti ada wilayah-wilayah yang blind spot atau yang tidak terlayani ataupun akan beririsan ya ketika nanti wilayah jangkauan pelayanannya melebihi dan bertabrakan dengan atau overlapping dengan wilayah jangkauan pelayanan yang lain. Misalnya di sini ada central place yang satu, central place kedua, ya ini kan secara wilayah jangkauan pelayanan ya ini lingkaran ya kalau kita perbesar maka dia akan overlapping. Nah, sebelah sini overlapping ya. Ataupun ketika dia tidak overlapping ya ini CP misalnya. Nah, ini ada CP lagi ya di sini. Nah, gitu. Nah, atasnya nanti CP lagi. Nah, gitu. Nah, maka di sini ada wilayah yang blind spot atau yang tidak terlayani ibaratnya ya gitu. Ya, tidak terlayani oleh tempat pusat ya tadi, central place tadi. Maka menurut Kristaller ini tidak optimum ya. Makanya
ya oleh Kristaller, nanti bentuknya jadi ya ini kita ambil irisannya atau tengah-tengahnya ya dari masing-masing jangkauan pelayanan. Oke, saya pakai biru. Ya, misalnya center place yang ini ya dengan yang ini. Nah, ini kita kasih garis tengahnya satu. Nah, gitu ya. Kemudian ini center place ini dengan ini ya kita tarik garis tengahnya straight. Nah, gitu. Center place ini dengan ini kita tarik garisnya. Nah, ya yang overlap ya gitu. Nah, ini tarik lagi. Ini dengan ini kita tarik sini tengahnya. Ini dengan ini kita tarik. Nah, ya sehingga nanti bentuknya 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi bentuknya adalah segi 6 atau heksagonal. Nah, gitu. Ya. Jadi awalnya lingkaran berubah menjadi heksagonal. Nah, inilah yang menurut Kristaller adalah tempat pusat yang terbaik dari segi pelayanan ya karena dia bentuknya heksagonal ya dan tidak ada wilayah yang tidak terjangkau gitu ya. Kalau misalnya kita gambar lagi yang lain ya, maka dia pas tuh ya. Nah, ya ketutup semua. Jadi nggak ada ibaratnya blind spotnya itu nggak ada gitu ya. Karena dia heksagonal. Gitu ya dan seterusnya. Ya gitu. Ya atasnya juga ya sama. Nah, gitu. Oke, jadi gitu. Oke, nah sekarang kalau asas pasar ya berarti ya satu heksagonal ya. Ini ya, satu central place yang di tengah, ini central place di tengah ya dengan jangkauannya adalah heksagonal ya ini. Nah, itu mampu mempengaruhi sepertiga. Nah, ini sepertiga. Sepertiga dari hinterlandnya ya. Jadi maksudnya kalau kita gambar ya, ini kan satu heksagonal ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, segi 6 gitu ya, heksagonal ya. Nah, ya. Ini satu heksagonal, kalau sepertiganya kan berarti saya bagi 3 aja nih ya. Segi 6-nya. 1, ini 1, 2, 3. Nah, ini sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga gitu. Oh, berarti sepertiga yang ini ya, sepertiga bagian dari si heksagonal ini ya, interlandnya dia dipengaruhi oleh yang di tengah, makanya ke sini ya, ketarik gitu. Ya. Nah, ya, makanya satu central place yang di tengah dengan wilayah jangkauan yang di tengah ini ya, bentuk heksagonal, dia akan mempengaruhi ya atau melayani sepertiga bagian dari heksagonal di pinggirannya gitu ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham gitu ya. Nah, ini disebut K sama dengan 3 atau hierarki 3 gitu ya. Nah, kenapa bisa 3? Ya ini ada rumusnya di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 6 ya. 6 itu 6 heksagonal yang di luar ya. Yang hinterland ya. Ini 1 ya, ini 2 3 4 5 6 ya. Dikali sepertiga karena cuma sepertiga bagian yang dipengaruhi oleh yang di tengah ya. Ditambah 1. Nah, ini 1 heksagonal yang di tengah. Gitu. Sehingga nanti membentuk heksagonal yang ini, yang kedua nih, yang lebih besar. Ya, gitu. Ya. 6 kali sepertiga berarti kan 2 tambah 1 jadinya 3 gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Kemudian di sini ada asas lalu lintas optimum ya, di mana asas lalu lintas optimum ini merupakan tempat pusat yang berupa situasi lalu lintas optimum yang dapat mempengaruhi setengah ya. Kalau tadi sepertiga, yang ini setengah bagian ya. Tadi sepertiga bagian, ini setengah bagian ya. Nah, ini bentuknya seperti ini gitu ya. Ini satu central place di tengah mampu mempengaruhi setengah ya, setengah bagian, ini setengah bagian ya. Kalau tadi sepertiga kan, nah ini sepertiga ya bagian, ini setengahnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya ini satu heksagonal gitu kan. Nah, setengahnya berarti ya bisa saya bagi dua gini. Nah, ini kan setengah pertama, setengah kedua. Atau kalau posisinya, ini kan posisinya yang di sini. Nah, kalau posisinya yang di sini, nah ini juga sama-sama setengah. Ini setengah, nah ini setengah bagiannya. Gitu ya. Ini juga ini setengah bagiannya. Nah, ini setengahnya kan. Nah, ini setengah juga. Nah, ini setengah juga. Ini setengah juga ya gitu. Ya, jadi setengah bagian itu dia dipengaruhi yang di tengah gitu. Ya, central place yang di tengah ya. Oke. Ya.
6 ini sama seperti tadi ya rumusnya, ini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, heksagonal yang di luar ya dikali setengah karena dipengaruhi cuma mempengaruhi setengah ya, mempengaruhi setengah ya, ditambah 1 ya. 6 bagi 2 3 tambah 1 jadi 4 gitu. Oke. Nah, kemudian ada asas administrasi optimum atau K sama dengan 7 ya, di mana K sama dengan 7 ini merupakan tempat pusat atau central place yang berupa situasi administrasi optimum gitu ya. Nah, yang dapat memengaruhi seluruh bagian ya. Kalau tadi K3 sepertiga, K4 setengah, kalau ini satu bagian ya. Nah, misalnya seperti ini gitu. Ya, ini satu bagian ya. Ini kan satu bagian heksagonal ya, satu bagian heksagonal. Nah, gitu. Ya, ini juga sama ya, satu bagian heksagonal. Nah, ini juga sama ya, dan seterusnya gitu. Ini juga sama ya, satu bagian. Nah, semua heksagonal yang di pinggiran ini ya, atau wilayah hinterland ini dia dipengaruhi oleh yang di tengah gitu ya. Nah, gitu. Nah, seperti sebuah wilayah administrasi ya, karena kan tadi dibilang kota itu sebagai wilayah pusat pelayanan ya. Pusat pelayanan itu macam-macam, bisa pendidikan, bisa perdagangan, bisa jasa, bahkan bisa administrasi kan gitu. Makanya ada istilah kota administrasi ya, atau daerah administrasi. Nah, ketika ini kita bicara yang paling batas yang luar ini adalah misalnya kecamatan gitu ya, batas kecamatan A, maka yang di dalam kecamatan itu yaitu adalah kelurahan-kelurahan yang secara administrasi dia dipengaruhi oleh pusat kecamatannya gitu kan. Nggak mungkin kelurahan A dia nyempal ya ke kelurahan B misalnya kan. Nah, ya pasti dia ke kecamatan B ya, pasti dia ke kecamatan yang A juga ya gitu. Kan dia satu garis kewenangan ibaratnya gitu ya, garis komando ya. Ya, misalnya ada kecamatan Jagakarsa misalnya gitu ya, anggap aja ada kecamatan Jagakarsa, maka kelurahan-kelurahan yang di dalam kecamatan Jagakarsa itu pasti satu komando dengan kecamatannya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud wilayah administrasi optimum ya gitu. Oke, baik. Ya, itu tentang teori tempat pusat. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya, diperhatikan lagi. Nomor 3, ya. Batuan beku yang berasal dari pendinginan cairan magma membentuk tekstur yang berbeda. Ya, tekstur holokristalin terbentuk karena apa? Gitu ya. Oke. Nah, poinnya di sini ada batuan beku, ya, di mana batuan beku atau igneous rock, yaitu merupakan jenis batuan yang terbentuk dari hasil proses magma yang membeku, gitu ya. Namanya juga batuan beku, ya, maka dia berasal dari magma yang membeku. Magma sendiri merupakan bahan silikat pijar, ya, yang dihasilkan dari adanya interaksi antara astenosfer atau mantel atas bumi, ya, gitu ya, atau litosferik mantelnya dengan kerak bumi yang bagian bawahnya ya. Nah, sehingga sekitar 1 hingga 2% batuan meleleh gitu ya. Nah, kemudian membentuk magma gitu. Nah, jenis batuan beku berdasarkan letak atau lokasi pembekuannya dia dibagi menjadi satu, ada beku dalam atau plutonik atau intrusive igneous rock ya, di mana batuan beku dalam ini ya itu dia memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama sudah pasti berasal dari proses magma yang membeku, karena beku dalam kan bagian dari batuan beku ya, berarti secara prosesnya dia sama. Cuma bedanya letak pembukanya ya, kalau beku dalam itu berlangsung jauh di dalam bumi gitu ya. Nah, nanti kan ada beku sela, ada beku luar, yaitu secara proses pembukanya, letaknya nanti dia berbeda-beda ya. Kalau untuk beku dalam dia pembukanya berlangsung sangat jauh ya, sangat dalam di dalam bumi ya. Kemudian proses pembentukan batuannya sangat lambat ya, karena memang ketika posisi dia di dalam ya, membeku di dalam ya, itu akan sangat lama. Kenapa sangat lama? Karena daerah di sekitarnya atau lingkungan di sekitar terbentuknya batuan tersebut itu dia sangat panas ya, karena sesuai dengan gradien geotermal gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah lapisan batuan ya, makin ke bawah ya, ini secara suhu dia makin tinggi ya, karena dipengaruhi oleh si gradien geotermalnya ya, gradien geotermal. Nah, secara umum ya, bahwa gradien geotermal itu eh, dia dinyatakan ya, setiap kedalaman atau turun ya 100 meter ya, itu suhunya naik ya sekitar 3 derajat Celcius gitu.
ya. Cuma tentu saja ini tidak sama untuk semua tempat ya, tergantung dari kedalaman ya, tempat tersebut ya gitu. Ya rata-rata dia 3 derajat, Celcius gitu, ya. Nah, sehingga ketika makin ke dalam dia makin, panas ya logikanya, maka untuk membeku kan pasti, butuh waktu yang sangat lama karena lingkungannya panas gitu. Kemudian memiliki derajat kristal sempurna atau holokristalin ya karena, derajat kristal sempurna itu terbentuk ketika proses pembentukannya, pembentukan batuannya dia sangat lama gitu ya. Jadi kalau bicara holokristalin itu kita bicara, tekstur batuan beku ya. Ada holokristalin, ada holohialin, ada hipokristalin, ada hipohialin gitu ya. Cuma kita nggak bahas ke jauh ke sana ya gitu. Karena ini saya bahas karena ada holokristalinnya ini, ya ini poin ini. Ya pembentukan kristal sempurna itu namanya holokristalin ya. Itu terbentuk akibat proses pembekuannya sangat lambat gitu. Nanti kalau dia tidak lambat, misalnya cepat di permukaan, nah itu namanya holohialin. Nah itu pada batuan beku luar ya gitu. Kemudian memiliki tekstur vaneritik atau coarse grain texture yang berarti ukuran butir kristal cukup besar, ya 2 hingga 5 mm, dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau tanpa mikroskop ya. Misalnya pada batuan-batuan granit, diorit dan gabbro seperti ini gitu. Jadi secara teksturnya dia kasar ya, ukuran kristalnya besar-besar ya. Kemudian terbentuk kristal sempurna ya atau holokristalin gitu. Ya seperti ini ya bentuk batuannya. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya yang A ya, membeku sangat lambat ya, tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Nah, kemudian selebihnya saya akan bacakan saja ya. Ini kalau nggak salah sudah ada di video ya. Coba memang saya bagi-bagi ya, ada beku dalam ya, kemudian sorry batuan beku, sorry beku dalam ya, nanti beku sela ya, beku luar ya. Videonya beda-beda ya, nanti bisa dicek aja. Oke, nah kemudian kalau beku sela atau porfiritik atau korok atau porfiri, ya porfiri igneous rock itu memiliki ciri berasal dari proses magma yang membeku. Ya proses pendinginannya berlangsung di celah-celah lapisan batuan karena kan batuan beku sela gitu maksudnya. Makanya di sela-sela batuan ya, atau celah-celah lapisan batuan. Kemudian proses menentukan batuannya lambat ya, cuma tidak selambat yang beku dalam tadi ya, karena dia kan sudah mulai naik nih ya beku sela ya. Jadi secara suhu, secara tekanan ya dia tidak terlalu tinggi ya secara suhunya gitu ya. Kemudian memiliki 2 ukuran kristal dominan, makanya disebut sebagai porfiritik ya atau porfiri. Nah, jadi salah satu tekstur batuan beku itu ada yang namanya porfiri ya, di mana dalam batuan tersebut memiliki 2 ukuran kristal dominan gitu ya. Kemudian ada tekstur porfiritik ya, ini menandakan tadi ya saya bilang porfiritik ini bahasa untuk menandakan dia memiliki 2 ukuran kristal yang dominan gitu ya. Nah, kemudian contoh batuannya adalah granit porfiri, andesit porfiri ya, misalnya seperti ini gitu. Ya, ini kan kristalnya ada 2 secara dominan ya, ini yang krem ya sama yang abu-abu ya gitu. Oke. Nah, kemudian batuan beku luar ekstrusif ya, itu memiliki ciri berasal dari proses magma yang membeku, namun pendinginannya berlangsung di permukaan bumi ya, tadi yang relatif cepat ya gitu. Nah, kemudian teksturnya itu ada yang aphanitic atau disebut fine grain tekstur ya, dia halus. Misalnya ada andesit, ya rheolite, basalt gitu ya, ataupun dia ada yang bentuknya adalah glassy gitu ya, atau seperti gelas ya, gelas kaca ya gitu. Ya. Nah, misalnya obsidian, kemudian ada yang lubang-lubang atau vesikuler ya, pumice. Misalnya kayak gini. Nah, gitu. Ya, kalau pumice, batu apung ya, ini kan dia susunannya dia apa namanya, lubang-lubang gitu ya. Nah, ini lubang-lubang ya, gitu atau vesikuler. Nah, kalau obsidian dia kayak gelas ya, kaca gitu. Oke. Nah, nomor 4. Oke, karakteristik kimia tanah gambut yang menyebabkan permasalahan di dalam pengelolaannya adalah gitu ya, A B C D E. Nah, di sini poinnya adalah karakteristik kimia tanah gambut. Nah, tanah gambut sendiri ya atau sering disebut sebagai tanah organosol atau bagian dari tanah organik ya. Dia merupakan jenis tanah organik yang mengandung kadar organik ya lebih dari 65%. Ya, jadi pada dasarnya bahan organik ya itu kalau kebanyakan juga nggak bagus ya. Kalau dia pas cocok misalnya kandungannya 12 hingga 35%,
Nah, itu cukup bagus tuh ya, makanya membentuk tanah humus ya gitu. Kalau dia sudah lebih dari 65% dia sudah bersifat tanah gambut ya atau asam ini sebenarnya gitu ya. Nah, yang terbentuk dari hasil pembusukan sisa tumbuhan rawa ya, misalnya seperti ini gitu. Ya, biasanya dia warnanya agak coklat kehitam-hitaman gitu ya, coklat kehitam-hitaman ini ya. Ya, gitu. Oke, nah ini dari rawa ya, pembusukan sisa tumbuhan rawa. Nah, adapun karakteristik tanah gambut, yang pertama adalah kandungan bahan organik tinggi, sudah jelas ya tadi lebih dari 65%. Kemudian tingkat keasaman tinggi atau istilahnya adalah pH-nya rendah ya atau derajat keasamannya rendah gitu ya. Nah, karena tadi dia mengandung bahan organik yang tinggi ya, maka dia menjadi asam gitu maksudnya. Kemudian memiliki warna coklat kehitaman, ya tadi sudah kita bahas, ya ketebalannya lebih dari 50 cm gitu. Ya. Nah, unsur hara yang tersedianya rendah ya, makanya tadi kurang bagus sebenarnya ya. Jadi kendala dari tanah gambut ya kalau dia untuk dikelola ya sudah pasti agak sulit ya karena tadi unsur haranya tersedia rendah, ya dia asam ya, tingkat keasamannya tinggi ya gitu. Bahan organiknya tinggi ya. Atau misalnya ketika kita ngebuka lahan dari tanah gambut, dia juga akan dapat mengakibatkan keluarnya gas-gas rumah kaca ya seperti CO2, CH4 gitu ya. Nah, itu masalah atau kendala ya ketika kita ingin mengelola tanah gambut. Nah, kalau dari hasil dari pilihan ini ya, maka sudah pasti jawabannya yang A ya, memiliki keasaman tinggi ya ini. Ya, tingkat keasaman tinggi ya, sesuai dengan karakteristik dari si tanah gambut ya. Nah, gitu ya. Kalau kadar organik rendah ini sudah salah karena tadi kan kadar organiknya dia justru tinggi ya. Ini tinggi nggak rendah. Kandungan besi tinggi dia tidak ada sebenarnya kalau dia besi atau Fe ya Fe yang tinggi ya. Ini biasanya tanah-tanah potsol ya gitu. Atau potsolik ya, tanah potsolik ya gitu. Ini asam juga ya, cuma dia karena kandungan besinya. Kalau si gambutnya tidak akibat kandungan besi ya, akibat dari kandungan organik ya. Kadar aluminium rendah ini juga salah ya, tadi organik harusnya yang tinggi ya, tidak ke aluminium. pH tinggi ya, ini salah harusnya pH-nya rendah gitu ya. Kalau dia tinggi berarti dia basa ya, kalau dia rendah berarti dia asam ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Industri yang mengolah bahan mentah tertentu dan menghasilkan produk dengan volume yang lebih kecil daripada bahan mentahnya, sebaiknya memilih lokasi yang berotasi pada ketersediaan apa, gitu ya. Nah, ini kata kuncinya ke industri ya, terutama tentang teori lokasi industri si Weber ya, atau List Transport Cost Location Theory ya. Nah, adapun tujuan dari teori lokasi industri Weber ini, dia untuk menentukan lokasi industri yang optimum ya, optimum itu terbaik dari segi ekonomi ya. Kemudian berdasarkan prinsip biaya transportasi minimum ya, maka sering disebut sebagai LIS ya, List Transport Cost Location ya, teori ya. Nah, adapun asumsi yang dibangun adalah yang pertama, wilayah itu seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduknya. Kemudian ketersediaan sumber daya atau bahan mentah tidak terdistribusi secara merata di wilayah tersebut. Yang C, lokasi pasar atau produk hanya ada pada tempat-tempat tertentu saja. Yang D, biaya transportasi material dan produk bergantung pada jarak. Ya, jadi artinya semakin jauh jarak, ya, semakin jauh jaraknya, maka dapat dikatakan biaya transportasinya dia semakin mahal gitu ya, karena bergantung pada jarak ya. Kemudian semakin berat muatannya, maka biaya transportasinya juga semakin mahal ya, karena sifatnya tadi proporsional ya, sesuai dengan proporsinya. Kalau dia jaraknya jauh, maka biaya angkutnya pasti mahal. Atau misalnya kalau dia berat muatannya, maka sudah pasti mahal juga biaya transportasinya. Itu yang disebut sebagai proporsional ya, sesuai dengan proporsinya. Terdapatnya kompetisi antar industri ya, berarti persaingan sempurna nih ya, kompetisi. Sorry ya, seperti itu. Itu asumsinya. Nah, kemudian nanti oleh Weber sendiri ya untuk membuktikan ya teori lokasi industrinya, dia menggunakan yang namanya segitiga lokasional Weber atau lokasional triangle ya. Di mana lokasi segitiga lokasional ini atau model segitiga lokasi ini dia seperti ini ya. Itu dipengaruhi oleh indeks material IM, IM itu indeks material ya.
indeks material. Nah, di mana indeks material ini ya dicari dari adanya berat atau bobot bahan mentah dibagi dengan berat atau bobot barang jadinya gitu. Nah, ketika nanti bobot atau IM-nya ya, IM-nya berat bahan mentah dengan barang jadinya sama ya, sehingga nanti menghasilkan IM sama dengan satu gitu ya. Maka ini disebut sebagai industri yang optimum atau terbaik ya. Nah, ini IM sama dengan satu ini hasil dari pembagian ketika bahan mentahnya sama dengan barang jadinya ya secara bobot gitu. Sehingga nanti letak industrinya di tengah-tengah ini ya. Jadi M itu maksudnya adalah market atau pasar ya. Kemudian R-nya ini adalah raw material. Raw material atau bahan mentah gitu. Baik itu satu maupun dua nanti di sini. Jadi kalau misalnya hasil dari perhitungan IM-nya atau indeks materialnya ketika berat bahan mentahnya sama dengan berat barang jadinya, maka nanti IM-nya sama dengan satu ya. Misalnya saya punya berat bahan mentahnya dia 10 ya, saya bagi 10 barang jadinya, maka hasilnya kan satu gitu ya. Nah, kalau dia IM-nya hasilnya satu, maka dia pabriknya atau dalam hal ini lokasi industrinya dia posisinya di tengah-tengah gitu. Ya, kenapa di tengah-tengah? Karena tadi ya ada asumsi Weber yang menyebutkan bahwa berat produk ya, berat produk dan biaya transportasi tergantung dari berat produk dan jarak yang sifatnya proporsional. Jadi karena jarak antara pabriknya ke pasarnya ya itu sama dengan jarak pasar ke bahan mentahnya, baik itu satu maupun dua ya, itu sama jaraknya. Maka dapat dikatakan biaya transportasinya juga sama, karena tadi kan biaya transportasi bergantung pada jarak ya. Kalau semakin jauh jaraknya maka semakin mahal, semakin dekat jaraknya maka dia semakin murah gitu. Dalam hal ini karena dia sama maka tidak ada yang mahal kan gitu. Jadi dia optimum gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau IM-nya dia lebih dari satu ya seperti ini, maka disebut sebagai weight lossing industry atau industri yang mengalami kekurangan berat ya atau penyusutan berat ya ketika dia diolah gitu. Ya, sehingga nanti pabriknya dia cenderung mendekati bahan mentahnya. Ya, lebih dekat ke bahan mentah ya, makin ke bawah gitu. Sedangkan pasarnya dia jauh gitu. Ya. Nah, ini ketika IM lebih besar dari satu atau dengan kata lain bahan mentahnya dia lebih berat dibandingkan barang jadinya gitu. Oke. Kemudian kalau weight gaining industry atau industri yang mengalami penambahan berat ya ketika diolah setelah diolah ya dalam arti barang jadinya dia lebih berat dibandingkan bahan mentahnya maka menghasilkan IM yang kurang dari satu ya. Karena barang jadinya di bawah kan ya, dia lebih berat ya, bahan mentahnya lebih ringan dia di atas ya. Nah, maka nanti hasilnya kurang dari satu. Nah, kalau dia kurang dari satu, maka posisi pabriknya atau lokasi industrinya dia didekatkan ke pasarnya ya, ke marketnya gitu. Oke. Nah, karena di dalam soal ini dia bilang menghasilkan produk dengan volume yang lebih kecil gitu ya, menghasilkan produk ya, ini ada kata kunci menghasilkan produk dengan volume yang lebih kecil ya dibandingkan bahan mentah, berarti barang jadinya dia lebih kecil dibandingkan bahan mentahnya ya, atau dengan kata lain bahan mentahnya tadi nah ini bahan mentah lebih besar dari barang jadi ya. Maka disebut weight lossing industry ya, dia harus didekatkan ke bahan mentahnya ya. Maka jawabannya yang B gitu ya. Gitu. Ya, berdasarkan teori lokasi biaya transportasi minimum ya yang dikemukakan oleh Alfred Weber, industri yang mengolah bahan mentah tertentu dan menghasilkan produk dengan volume yang lebih kecil ya dari bahan mentahnya, maka sebaiknya memilih lokasi yang berorientasi pada ketersediaan bahan mentah atau yang sering disebut sebagai weight lossing ya. Kenapa dia harus dekat dengan bahan mentahnya? Hal ini karena untuk mengurangi biaya penyusutan yang besar ya ketika harus mengangkut bahan mentah dari lokasi ya terdapatnya bahan mentah ke proses produksi ya gitu. Ya. Oke, itu saja untuk pembahasan soal kali ini ya, mudah-mudahan paham, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.